Desa Sukamaju dikenal dengan istilah Sukamaju Mandiri, dengan keunggulan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Masyarakat yang ramah dan sejahtera yang terdiri dari 5 dusun. Desa Sukamaju secara garis besar terdiri dari wilayah perkebunan, di mana penduduknya didominasi oleh petani-petani kebun. Di samping itu, penduduk desa Sukamaju ada juga yang bekerja sebagai pedagang ataupun pegawai swasta. Sukamaju didominasi oleh penduduk beragama Islam dan ada juga Nasrani. Inilah profil desa Sukamaju. Dengan kearifan lokalnya, menjadikan desa Sukamaju sebagai desa mandiri, maju, makmur, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga audiens yang ada di sini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pancasila Medan. Di sini kami akan mewawancarai salah satu perangkat desa dengan tujuan mengetahui tentang dana desa dan memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan desa. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami selaku salah satu petinggi di desa Sukamaju di Kecamatan Sungai Hilir. Pertama-tama, selamat pagi Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah, pagi ini kita siap bisa beraktivitas di kantor desa dengan baik. Atas doa kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sebelum kami memasuki pertanyaan lebih lanjut, kami ingin mengucapkan selamat Hari Jadi Desa Sukamaju yang ke-37, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan menjadi narasumber kami di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat tentunya. Karena Sukamaju adalah desa yang sangat luar biasa ya Pak ya. Desa yang Bapak pimpin ini banyak sekali memperoleh penghargaan, salah satunya yang terbaru menurut info yang kami dapat, Sukamaju menjadi salah satu desa di posisi pertama dan dalam penilaian IDM atau Indeks Desa Membangun 2021 yang dirilis oleh Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang. Dan begitu Bapak? Betul, terima kasih atas ucapannya untuk desa kita. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, komitmen untuk membangun desa kita, bekerja sama dengan seluruh masyarakat kita, dan atas doa kita semuanya. Baiklah, sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman sekalian yang akan menonton video ini nantinya bisa kenal, karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Liniam ST. Saya di Desa Sukamaju sebagai sekretaris desa, mendampingi Bapak Kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Sukamaju supaya berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa untuk tahun 2018-2024 ini. Yang saya lahir di Blora, Jawa Tengah, yang sekolah di SD sampai SMA di Blora, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Surabaya, alhamdulillah meraih gelar sarjana teknik. Saya sudah berkeluarga, anak 2 alhamdulillah, yang satu yang besar di SD kelas 6, yang satu masuk TK. Ya, baik Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak, kami ingin bertanya tentang dana desa yang ada di Desa Sukamaju ini. Nah, kami ingin bertanya bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sukamaju, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan sangat bagus sekali. Di dalam istilah sumber dana di desa yang bersumber dari APBN itu namanya dana desa.
Kemudian yang sumber dari pemerintah provinsi, istilahnya BKK atau Bantuan Keuangan Khusus. Kemudian yang bersumber dari kabupaten, namanya alokasi dana desa atau ADD. Kemudian yang bersumber dari pendapatan asli desa, itu namanya PAD. Kemudian yang bersumber dari masyarakat namanya swadaya masyarakat. Untuk penggunaan dana desa kita sesuai dengan petunjuk dan undang-undang, petunjuk dari Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa maupun dari peraturan gubernur dan peraturan bupati, yang pada dasarnya kita dalam perencanaan itu selalu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari pembentukan tim untuk perencanaan, kemudian musyawarah tingkat intern desa, intern BPD, kemudian musyawarah tingkat dusun, kita gali potensi-potensi masalah-masalah yang ada di dusun, sehingga kita nanti bisa identifikasikan apa-apa kebutuhan yang menjadi prioritas di setiap dusun yang akan dilaksanakan pembangunan di anggaran depannya. Kemudian kita baru identifikasi tim, kemudian kita musyawarahkan tingkat tim dengan penyusunan itu, kemudian baru kita menginjak ke musyawarah tingkat desa, namanya Musdes. Di situ nanti kita kupas semuanya, kita musyawarahkan dengan masyarakat sehingga sampai terjadi kesepakatan dan persetujuan, sehingga dokumen-dokumen mulai dari perencanaan RKPDes maupun APBDes bisa disahkan oleh BPD dengan musyawarah desa. Itu mekanisme dan alur-alur daripada perencanaan kita. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa Pak? Untuk partisipasi masyarakat, alhamdulillah di desa kita sudah ada beberapa kader, seperti kader ekonomi, kader pemberdayaan, dan kader pembangunan, sehingga di setiap perencanaan dan setiap musyawarah kita libatkan masyarakat dan kader itu. Kemudian kita juga mengundang perwakilan dari masyarakat seperti Pak RT, Pak RW, perwakilan perempuan, kader-kader PKK Posyandu, kemudian praktisi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa kita, sehingga dari usulan-usulan masyarakat kita bisa akomodir dan kita bisa perencanaan untuk RKPDes maupun APBDes, yang mana perencanaan itu juga sesuai dengan visi misi kabupaten, visi misi provinsi, juga sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Kalau boleh tahu nih ya Pak, apa ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perencanaan alokasi dana desa? Untuk kendala secara signifikan sampai saat ini sudah jalan kurang lebih 6 tahun ya, mulai 2015. Memang di awal-awal di tahun 2015 itu ada beberapa kendala terkait dengan aplikasi maupun penyusunan perdes, seperti aplikasi dan yang lainnya. Namun dengan berjalannya waktu, pelatihan-pelatihan pendidikan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kendala-kendala tersebut bisa kita sesuaikan, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan peraturan-peraturan. Namun yang juga menjadi sedikit hambatan kita adalah tatkala visi misi kita dengan kebutuhan prioritas desa kita itu masih belum sejalan dengan peraturan yang ada di pusat.
karena kita ketahui setiap desa mempunyai tipologi dan mempunyai kebutuhan prioritas yang berbeda dengan desa-desa lain maupun desa yang di provinsi lain atau bahkan di daerah Jawa. Itu memang kita memiliki tipologi adat budaya yang berbeda. Itu yang masih menjadi kendala dalam prioritas pembangunan di desa. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana dampak dana desa tersebut bagi kemajuan desa itu tersendiri, Pak? Menurunkah atau meningkat? Untuk dampak dana desa ini, alhamdulillah untuk kesejahteraan desa kita meningkat, terutama untuk pembangunan fisik ya, sarana dan prasarana. Memang beberapa tahun terakhir ini masih fokus ke fisik, sarana prasarana seperti pembangunan jalan produktif, jalan ekonomi, penghubung antara jalan satu dengan jalan produktif lainnya, seperti jembatan, flyover, dan sebagainya. Sehingga untuk pendidikan, seperti itu juga, pendidikan PAUD, kemudian untuk tamat pendidikan Al-Quran, untuk keagamaan, kemudian untuk kepemudaan dan olahraga bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sukamaju. Masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Jadi bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut selama masa pandemi COVID ini, Pak? Untuk pemerintahan desa kita tetap fokus sesuai dengan petunjuk dan teknis serta peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Regulasi-regulasi yang diterbitkan kita ikuti aturan semuanya, kita laksanakan terkait dengan pandemi COVID ini. Kita pernah program dari pemerintah pusat untuk menangani dan menjaga daripada kesehatan masyarakat kita selama masa pandemi. Namun untuk penyaluran BLT atau bansos atau penyaluran yang lainnya kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan petunjuk dari regulasi pemerintahan kita. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah Pak beri kepada kami dan sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Tadi sudah memasuki pertanyaan terakhir dan ini akan kami tutup wawancaranya. Semoga Bapak dan Desa Sukamaju menjadi desa yang semakin mandiri dan berkembang pesat, dan Bapak dan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah desa kita sudah menjadi desa mandiri dan indeks desa membangun kita di posisi urutan teratas. Ini berkat dari partisipasi seluruh masyarakat dan doa kita semuanya. Pak, terima kasih sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Walaupun mendadak gitu Pak mengafirmasikannya. Terima kasih banyak. Ya. Baik Pak, sudah bisa live Zoom jika ingin, dan selamat melakukan aktivitasnya kembali. Ya, selamat aktivitas.